Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam anugerah dan pengasihan Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Adolina Pohan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua sahabat-sahabat pendengar Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Kembali menjumpai saudara-saudara pendengar Cakrawala dalam perenungan Oasis Fajar pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan perenungan Oasis Fajar, kita satu di dalam doa. Berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh dipertemukan kembali dengan semua sahabat-sahabat setia pendengar Cakrawala. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, beri konsentrasi yang baik dan ketenangan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini Tuhan doa kami, dalam nama Yesus. Amin. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala pada pagi hari ini, dikatakan di situ dalam Matius 13 ayat 32 bahwa memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Perumpamaan tentang biji sesawi dipakai Yesus untuk menjabarkan bertumbuhnya kerajaan Allah di dunia. Perumpamaan ini mudah dipahami oleh para pendengar waktu itu karena sebagian besar dari mereka mata pencahariannya dari bercocok tanam. Biji sesawi merupakan biji paling kecil dari segala jenis biji. Jika dibandingkan dengan seekor semut merah,
maka biji sesawi ukurannya lebih kecil lagi. Hebatnya, jika biji yang kecil ini sudah menyentuh tanah, maka akan bertunas, bertumbuh, dan bertambah besar, menjadi pohon sesawi yang tinggi. Pohon sesawi akan menjadi tempat bersarang dan berlindung burung-burung di udara. Pohon yang sudah besar juga memberikan kehidupan bagi hewan-hewan lainnya yang ada di sekitar. Kerajaan Allah punya penggambaran yang sama dengan biji sesawi ini. Kerajaan Allah hadir di tengah dunia, diperkenalkan oleh Yesus. Injil kerajaan Allah, Yesus beritakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Injil yang dibawa Yesus tadinya kecil, tidak diperhitungkan dunia. Yesus dianggap sebagai seorang penyesat, bahkan sampai harus mati disalibkan. Namun, kerajaan Allah terus bertumbuh dan berkembang pengaruhnya di dunia. Murid-murid Yesus melanjutkan pemberitaan kerajaan Allah dan Injil berkembang sampai ke Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Berkembangnya pengaruh kerajaan Allah tidak lepas dari peran Roh Kudus yang memakai anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Mereka bertanggung jawab untuk berperan memperluas pengaruh kerajaan Allah ke seluruh pelosok dunia. Kerajaan Allah akan menjadi sempurna ketika Yesus datang untuk kali kedua, dan semua orang akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Injil kerajaan Allah memberikan keselamatan kepada setiap orang yang mau menerima Yesus di dalam hatinya. Allah menggunakan anak-anaknya untuk mengembangkan perluasan kerajaan Allah. Tuhan Yesus dan para rasul sudah melakukan yang terbaik dalam mengembangkan perluasan kerajaan Allah. Sekarang waktunya kita bekerja untuk kerajaan Allah, memberitakan Injil dan memperluas pengaruh kerajaan Allah agar berkat-berkat surgawi dapat dinikmati lebih banyak orang lagi. Kerjakanlah dengan segenap hati, karena ada saatnya kerajaan Allah akan hadir secara sempurna dan apa yang kita kerjakan menyenangkan Allah. Selamat beraktivitas semua sahabat-sahabat pendengar Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua sahabat-sahabat setia pendengar radio Cakrawala, dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Dan saat ini pun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahan kami, dan Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan secara khusus bagi semua dokter, suster, dan semua pegawai rumah sakit, dan orang-orang yang bekerja di garda depan memerangi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau akan menolong mereka, memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di Gereja Bala Keselamatan. Tuhan juga akan memberkati kami semua, memberkati Letnan Jeffrey Manansang yang bertanggung jawab dalam radio Cakrawala ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai perjalanan hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan.
Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.